Pantai Ara tidak jauh dari desa Lembana di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa Lembana inilah sejak turun-temurun menjadi tempat berkampungnya ratusan tukang perahu dari kalangan orang Ara yang terkenal pakar dalam pembuatan kapal pinisi. Sehingga kini bantilang atau bengkel membuat perahu di sini masih aktif melayani tempahan kapal pinisi dari dalam negeri maupun dari luar negara. Jadi kalau soal perahu, orang-orang Arab pada awalnya membuat perahu bukan pinisi. Pinisi adalah karya belakangan. Jadi pada awalnya orang-orang Arab membuat dari model-model patorani, pajala, sampai berkembang dalamnya model salompong, model di Andara, dan palari. Palari adalah puncak karya Arab. Dia sifatnya ramping dan laju. Jadi pinisi itu adalah pengembangan dari palari tadi. Nah, orang-orang Arab membuat itu pada akhir abad 19. Dengan pembuatan perahu yang pakemnya berlayar 7, itulah yang akhirnya dikatakan dengan pinisi. Bukan sahaja di Pantai Ara, tukang-tukang perahu orang Ara juga diupah bekerja membuat kapal di bantilang-bantilang sekitar Tanah Beru dan Tanjung Bira. Malah ada yang dipanggil membuat kapal di luar Sulawesi, yaitu di Kalimantan, Jawa, dan Madura. Jika orang Arab mahir bertukang membuat badan kapal, orang Bira pula pakar membuat layar dan memasang tali temalinya. Bahkan kapal pinisi juga tidak akan berlayar tanpa orang Bira melayarkannya. Artinya begini, di dalam hal keahlian membuat perahu pinisi, sampai dari awal sampai selesai membentuk membawa pinisi, itu khusus keahlian orang Ara. Tetapi untuk keahlian membawa dan mengarungi samudra, itu khusus untuk orang-orang Bira. Jadi yang kami bikin adalah perahunya, kamarnya, tiang-tiang layarnya semua dari kayu. Tetapi untuk pembuatan layarnya, itu bukanlah kami. Kapal pinisi adalah perahu tradisional Bugis yang terkenal seantero dunia. Ciri khasnya mempunyai 2 tiang dan 7 layar. Tiga layar bentuk lancip dipasang di hadapan kapal antara tiang depan dan anjung. Sementara 2 layar bentuk trapezium masing-masing dipasang pada bahagian bawah tiang depan dan tiang belakang. Manakala 2 lagi layar berbentuk segitiga dipasang di bahagian atas. Menariknya kapal pinisi itu bukan hanya pada reka bentuk, tetapi juga pada falsafah pembuatannya yang unik. Para tukang melihat perahu yang mereka buat sebagai seorang manusia. Jika manusia mempunyai tulang belakang, tulang rusuk kiri dan kanan, ada pusat dan pantat, maka kapal pun begitu juga. Justru semua proses membuat kapal dilihat seolah-olahnya bermula dari satu perkahwinan manusia hinggalah kelahiran seorang bayi ke dunia nyata.
Jadi segala proses pembuatannya itu diatur sesuai dengan kehadiran seorang bayi di tengah-tengah masyarakatnya. Pertama menebang kayu. Menebang kayu dengan beberapa ritual, seolah-olah mempersiapkan sebuah pernikahan. Kemudian setelah kayu diangkat ke bantilang, maka kayu itu akan dinikahkan, dipertemukan antara laki dan perempuan. Dinikahkan kap perahu itu. Jadi walaupun lunasnya panjang, harus dipotong. Baru disatukan, seolah dikawinkan. Dinikahkan kayu tersebut. Lalu prosesnya maka dengan ritual-ritual, banyak kue, bahkan potong kambing, sama dengan pesta sebuah pernikahan. Upacara ini dinamakan Anatera yang diketuai oleh seorang Pandrita Lopi, yakni Mahaguru kepada tukang perahu. Biasanya upacara ini disaksikan sama oleh pemesan kapal dan mereka yang akan menyiapkan pembuatannya. Anatera ditandai dengan pemotongan batang kayu balak untuk dijadikan lunas kapal dan kemudiannya disambungkan dengan linggi. Falsafah di sebaliknya ialah mempertemukan benih lelaki dan wanita hingga berlaku kehamilan. Justru sebagaimana tradisi dalam masyarakat orang Bugis, maka dibuat sedikit kenduri, dibacakan jampi mantra tertentu dan diakhiri dengan doa selamat. Pada upacara Anatera itu penyambungan lunas itu adalah simbol pertemuan antara ayah dan ibu. Ayah. Nah, dengan cara-cara tertentu, dengan peralatan tertentu, dibacakan mantra-mantra begitu. Itu adalah simbol pertemuan ini. Itu cikal bakal terbentuknya janin. Dalam tanda kutip janin dalam bentuk perahu. Seperti terbentuknya janin dalam perut ibu. Nah, upacara berikutnya adalah amosi menjelang peluncuran. Upacara amosi itu adalah semacam bayi sudah lahir, ya, untuk siap melayari bahtera kehidupan. Rahasia daripada memandang sebuah perahu itu bukan sebagai semata-mata perahu, tetapi seorang anak yang akan dilepaskan, mendatangkan rasa memiliki. Ini akan memungkinkan perahu dibuat dengan teliti, bagai menatang minyak yang penuh. Para tukang merasakan pemilik sebenar perahu bukanlah pemesan kapal, tetapi yang empunya kapal adalah punggawa, yakni ketua tukang perahu. Sementara pengasuhnya adalah para sawi yang membuat perahu itu. Sementara kalau pembuatan Eropa, dinding itu mengikuti rangka. Kalau kita terbalik, pembuatan rangka mengikuti dinding. Karena dinding sudah ada. Budaya kerja pembuatan kapal pinisi melibatkan tukang perahu yang berbeza tingkatan kemahiran, yaitu punggawa, ketua tukang perahu, Pandrita, mahaguru atau tukang perahu yang ulung, dan sawi-sawi, yakni tukang-tukang biasa. Pak Gafar merupakan punggawa yang masih merasa perlu kepada dampingan Pandrita ketika melaksanakan tempahan kapal. Pak Daing Masaru adalah Pandrita Lopi yang sering menjadi rujukan beliau.
Pak Daeng mula menjadi tukang perahu pada tahun 1959. Setelah 10 tahun membuat kapal, kemahiran beliau diakui hingga diberi kepercayaan menjadi punggawa. Sejak tahun 1979, beliau diterima sebagai panderita yang disegani hingga kini. Saya bisa jelaskan bahwa beliau ini adalah seorang panderita, sementara saya adalah punggawa. Untuk bisa jadi panderita masih dalam tahap belajar banyak ilmu dari beliau. Kenapa dia dianggap panderita? Karena beliau ini pertama pengalaman kerjanya sudah sangat luar biasa. Yang kedua, ilmu-ilmu pertukangan di dalam membuat perahu pinisi, dia menggabungkan antara ilmu-ilmu keyakinan kebatiniaan, ilmu keheraniawan, diaplikasikan di dalam proses pembuatan perahu pinisi. Yang mana ilmu yang didapat oleh panderita itu adalah ilmu dari leluhur. Suatu masa dahulu, punggawa memulakan kerja membuat kapal dengan masuk ke hutan untuk mencari kayu. Tetapi kini tidak lagi perlu. Keperluan kayu boleh dibekalkan dari kilang papan terus ke bantilang. Apa bahan baku yang diperlukan cuma dipesan sahaja. Suasana begini adalah biasa di Bulukumba. Bekalan kayu untuk pembuatan kapal lebih mudah dihantar ke bantilang dari laut berbanding jalan darat. Kayu yang besar dihanyutkan ke pantai, manakala yang kecil diangkut menggunakan rakit. Sebelum memesan kayu, punggawa hanya perlukan beberapa maklumat asas dari pemesan kapal, yaitu jenis perahu, kegunaannya, dan muatan apa yang hendak dibawa belayar. Maka begitu dia memberikan bayangan ukuran, maka di benak punggawa seperti saya itu sudah tergambar bahwa kapal nanti ini akan tingginya sekian, akan lebarnya sekian, panjang bawahnya sekian, supaya ada keseimbangan. Itu sudah ada dalam sini, kita tidak pakai gambar saja. Secara spontan, punggawa dapat menghitung keperluan kayu, kos yang terlibat, dan tempoh masa untuk siapkan tempahan. Sebarang lakaran atau lukisan teknikal tidak diperlukan sebagai rujukan. Sebabnya, segala aspek pembuatan kapal yang ditempah sangat jelas gambarannya dalam fikiran punggawa sebelum kerja dimulakan lagi. Proses kerja pembuatan perahu bermula dengan membuat lunas kapal. Pertama adalah pembuatan lunas. Lunas ini adalah kalabisi yang kata istilah orang sini, atau kayu pertama, tulang punggungnya ini yang panjang di bawah itu dulu yang pertama. Baru kasih berdiri linggi atau soting kata orang sini. Di belakang lagi tempat khas baling-baling yang namanya tiang bos dan pantatnya ke belakang. Setelah itu pemasangan papang-papang dinding bodi. Mulai dari kalabisian, dari Pangepe naik ke Rakasala yang semua istilahnya dinamakan dengan papan terasa, daerah yang terkena air. Baru di atasnya papan lemah. Di dalamnya itu sambil kita kerja papan terasa, sebagian sudah ada yang bikin gading atau rangka atau frame di dalamnya. Setelah itu sampai dia membentuk dinding utuh kapal pinisi atau perahu pinisi, baru kita pasang beberapa lepe di dalamnya. Lepe inilah yang mengikat beberapa gading atau tulang di dalam itu.
Satu keunikan dalam teknik pembuatan kapal Melayu ialah badan perahu disiapkan dahulu, baru dipasangkan rangka. Papan dinding perahu dinaikkan satu persatu secara berpasangan di sebelah kiri dan kanan lambung perahu untuk membentuk badan kapal. Semua papan disambung menggunakan pasak kayu dan dilapik dengan kulit kayu gelam agar sambungan kukuh dan tidak dimasuki air. Ini berbeza dengan teknik pembuatan kapal orang barat. Mereka membuat rangka dahulu, baru dipasangkan dinding kapal menggunakan paku besi. Sementara kalau pembuatan Eropa, dinding itu mengikuti rangka. Kalau kita terbalik, pembuatan rangka mengikuti dinding. Karena dinding sudah ada. Dari sisi kekuatan saya yakin lebih kuat dan lebih kita jamin kekuatan dinding yang dibuat di sini. Karena pertemuan beberapa papan itu ada beberapa pasak kayu yang menyambung di dalamnya. Karena disusunnya dari bawah ke atas. Sementara kalau rangka tidak, dia dari luar masuk saja nempel. Jadi seperti orang bikin dinding rumah saja. Jadi di samping ukuran-ukuran itu dia hanya pakai perasaan, pakai feeling saja. Ya, dengan menggunakan itu daya nalarnya luar biasa tinggi. Satu lagi keunikan teknik pembuatan kapal Melayu ialah proses timbal. Sebelum papan dinding perahu dipasang, ia ditimbal dahulu secara berpasangan di atas api untuk mendapatkan bentuk liuk dan lentok papan. Jumlah papan dinding adalah sama bilangannya di kiri dan kanan lambung kapal. Namun, kelebaran dan ketebalan setiap papan berbeza antara satu sama lain. Yang menarik lagi bahwa jumlah papan di bagian kiri kanan lambung perahu itu harus selalu sama. Dan papan-papan itu, misalnya papan ukuran sekian itu tebalnya katakanlah papan pertama itu tebalnya 7 cm. Semakin ke atas semakin berkurang ketebalannya. Tetapi lebarnya semakin ke atas semakin melebar. Nah, jadi antara papan pertama dengan papan kedua mesti harus ada perbedaan lebar papan biar barang setengah senti saja atau 2 mm saja. Semakin ke atas semakin lebar, tapi semakin ke atas semakin tipis. Nah, dihubungkan dengan dari segi teknis barangkali untuk menjaga keseimbangan. Kalau papan tebal sampai ke atas mungkin perahu akan oleng atau apa dan sebagainya. Keahlian tukang perahu dalam proses menimbal dan sewaktu memasang papan menjadi faktor penentu kepada seimbang dan simetrinya kapal yang dibuat. Dalam hal ini, ketajaman mata dan ketajaman perasaan punggawa memainkan peranan yang sangat penting. Kehebatan mereka itu, mereka hanya ukur dengan depa, hasta, dan jengkal saja. Ya. Lalu ketika perahu diluncurkan selalu seimbang dan perahunya itu tetap simetris. Jadi di samping ukuran-ukuran itu dia hanya pakai perasaan, pakai feeling saja. Ya, dengan menggunakan itu daya nalarnya luar biasa tinggi. Di sini letak keahlian punggawa. Dia menentukan, oh kasih naik, kasih berdiri, masih naik lagi. Kasih keluar lagi, begitu. Nah, untuk mengetahui bahwa dan meyakini bahwa kapal ini seimbang atau balance antara kiri kanan, kita tidak pakai timbangan.
Kita pakai lihat saja, feeling. Tukang-tukang perahu Melayu bijak memilih bahan baku untuk membuat kapal. Mereka juga arif mencipta peralatan tukang untuk membuat perahu mengikut reka bentuk dan teknik pembuatan yang tersendiri. Berbeza dengan cara pembuatan orang Barat membina kapal, orang Melayu membina dinding kapal terlebih dahulu sebelum memasang rangkanya. Rahsia kearifan pembuatan kapal Melayu ada pada punggawa kapal. Di setengah tempat, mereka dikenali sebagai tukang timbal atau tukang perahu sahaja. Tanpa lukisan teknikal, cukup dengan beberapa maklumat ringkas daripada pelanggan, mereka sudah mampu membuat kapal yang seimbang dan simetri. Semuanya tidak mungkin tanpa memiliki ketajaman mata dan ketajaman perasaan yang dibina atas pengalaman kerja dan tunjuk ajar dari leluhur mereka. Jadi begini, orang Arab itu bisa menjadi punggawa harus memiliki berapa kemampuan. Yang pertama, sepandri tari borong, dia sudah menguasai bahan dan kayu apa yang akan diambil di hutan untuk digunakan di perahu. Yang kedua adalah ahli dalam pembuatan perahu itu. Yang ketiga adalah ahli dalam mistik. Ingat, kita tidak bisa menafikan bahwa mistik juga digunakan dalam beberapa hal. Katakanlah pemilihan kayu, ritual untuk menyenangkan perahu, dan seterusnya. Yang keempat adalah orang Arab pembuat perahu yang ahli itu sudah tahu nasib perahu ini akan bagaimana ke depan. Mereka di mana tenggelamnya mereka tahu. Dan itu banyak diyakini oleh orang-orang saudara-saudara kita yang memesan itu sampai hari ini.